Baik, selamat malam Pak Rudi. Perkenalkan, nama saya Pranita dari kelas karyawan teknik industri. Di sini saya akan mereview terkait materi manager as decision maker. Decision making. Decision making dapat didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu, atau bisa dikatakan decision making ini sebuah sistem pengambilan keputusan. Dan menurut Claude S. Georgi, proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran serta pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian, dan pemilihan di antara sejumlah alternatif. Jadi, biasanya pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan ini kebanyakan dikerjakan oleh manajer, dan dalam proses pengambilan keputusan ini dalam keadaan sadar, kemudian dengan pertimbangan yang cukup matang, dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek dan nilai-nilai. Nah, ini ada proses pengambilan keputusan atau step-stepnya, di mana yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua identifikasi kriteria keputusan, yang ketiga mengalokasikan bobot kriteria, kemudian pengembangan alternatif, kemudian setelah pengembangan alternatif menganalisa alternatif, kemudian memilih hasil alternatif, selanjutnya menerapkan sebuah alternatif setelah memilih, dan yang terakhir itu mengevaluasi kreativitas dari sebuah keputusan. Di sini saya mengambil study case di PT Garam, PT Garam Indonesia. Jadi PT Garam ini merupakan produsen, ya, produksi garam nasional atau penghasil, atau salah satu penghasil garam terbesar di Indonesia. Yang pertama, identifikasi masalah. PT Garam ini memiliki beberapa masalah, khususnya tiga masalah ini. Yang pertama, harga garam lokal yang tidak stabil. Yang kedua, terbatasnya kapasitas produksi perusahaan. Dan yang terakhir itu kurang stabilnya keuntungan perusahaan. Sebenarnya masalah ini saling berkaitan. Harga garam lokal yang tidak stabil ini disebabkan oleh terbatasnya kapasitas produksi perusahaan. Dan akibatnya juga, akibat dari harga lokal yang tidak stabil dan kapasitas produksi yang tidak stabil juga, maka akan menghasilkan keuntungan yang kurang stabil juga. Kemudian, mengidentifikasi kriteria keputusan. PT Garam ini eh, mengidentifikasi bahwa keterbatasan produksinya yaitu karena kelangkaan lahan dan air laut yang kurang baik, serta masalah cuaca Indonesia. Kemudian PT Garam ini akhirnya memfokuskan dalam menunjang keefektivitas dan kesuksesan panen garam. Nah, yang ketiga, mengaplikasikan bobot kriteria. Mengenai bobot kriteria ini, jujur agak sulit mencari datanya, namun di sini saya menemukan sumbernya di detik.com. Mudah-mudahan datanya akurat dan sudah diolah. Berdasarkan data tahun 2019, produksi garam pada bulan November total produksinya hanya berkisar 2,09 juta ton garam curah, di mana PT Garam ini hanya berkontribusi sebesar 16,6% dari jumlah tersebut. Artinya, ini sangat jauh dari target
yang diinginkan PT Garam. Bahkan untuk kebutuhan nasional garam tiap tahunnya saja yaitu 4,5 juta ton. Artinya sangat banyak sekali kekurangannya. Nah, akhirnya PT Garam ini menutupi kekurangan itu dengan garam impor. Yang keempat, pengembangan alternatif. PT Garam ini akhirnya mempertimbangkan kebutuhan domestik yang besar akan garam, yaitu garam impor. Lalu selanjutnya melakukan investasi langsung di luar negeri. Yang kelima, menganalisis alternatif untuk menjalin kerjasama dengan investasi dengan perusahaan asing di luar dan untuk melakukan investasi garam di luar negeri dan impor garam, maka perlu dukungan semua pihak terutama dalam internal pemerintah. Dan PT Garam ini eh, beliau mengatakan dukungan ini sangat penting untuk menunjang keefektivitas dan kesuksesan dalam mengatasi masalah tersebut. Yang selanjutnya memilih hasil alternatif. PT Garam ini memilih sebuah alternatif dalam penyelesaian masalah yang telah terjadi yaitu dengan menjalin kerjasama dengan investasi langsung di luar negeri serta dengan mengimpor garam dari luar untuk menutupi kekurangan kebutuhan garam nasional. Kemudian untuk menerapkan hasil alternatif, PT Garam ini memerlukan dukungan dari internal pemerintah, sehingga leading sektor di industri garam nasional dapat menjadi ujung tombak di dalam pengembangan dan internasionalisasi BUMN. Garam nasional juga dapat difungsikan sebagai BUMN sebagai lembaga satu atap dengan wewenang dan tanggung jawab yang penuh dalam hal kebijakan penggaraman nasional. Nah, setelah diidentifikasi, kemudian step by step, kemudian PT Garam ini mengevaluasi keefektivitasan dari sebuah keputusan. Maka setelah dievaluasi, akhirnya bahwa dengan adanya dukungan ini, dengan adanya lembaga terutama BUMN ini, support dari BUMN ini, maka PT Garam ini memiliki sebuah keyakinan bahwa PT Garam ini akhirnya dapat memenuhi kebutuhan garam nasional tiap tahunnya dan mengatasi masalah keterbatasan kapasitas produksi. Baik, mungkin itu saja presentasi atau review yang dapat saya sampaikan eh, mengenai presentasi ini. Saya ambil sumber dari buku The Evaluation of Management Talk 7 edition Daniel Howard and Arthur Bedein. Kemudian saya dapat dari sumbernya dari detik.com, kompas.com. Oke, terima kasih.